Berikut adalah alasan utama mengapa anak itu bisa tantrum dan apa yang mungkin ada dalam hatinya saat itu. Yang pertama, frustasi atau keterbatasan bahasa. Alasan utamanya, anak belum memiliki kemampuan bahasa yang cukup untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan, mereka rasakan dan butuhkan. Yang ada di hati mereka saat itu adalah, saya tidak tahu apa yang saya mau, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Saya kesal karena tidak bisa membangun menara ini, tidak bisa memakai sepatu, tidak bisa membuka kotak ini. Saya tidak berdaya. Saya mau bilang saya haus dan capek, tapi yang saya keluarkan cuma bisa rengekan semata. Yang kedua, kebutuhan untuk mandiri dan mengontrol. Alasan utamanya, anak sedang dalam tahap mengembangkan rasa diri dan ingin memiliki kontrol atas lingkungannya. Ketika keinginannya ditolak atau dibatasi, mereka hanya bisa merasa kekuasaan mereka itu diambil. Yang ada di hati mereka saat itu adalah, ini hidupku, kenapa kamu yang memutuskan? Aku mau pakai baju yang itu, saya bisa melakukannya sendiri, percayalah padaku. Saya tidak mau makan brokoli. Kalau saya teriak, mungkin ibu akan menyerah dan membiarkan saya makan biskuit. Yang ketiga, anak itu sedang dalam keadaan lelah, lapar, ataupun tidak nyaman. Alasan utamanya adalah kebutuhan dasar fisiknya tidak terpenuhi. Ia membuat mereka sangat rentan terhadap ledakan emosinya. Nah, saat ini yang ada di hati mereka adalah, kepalaku sakit dan mataku berat, saya butuh tidur. Perutku kosong, saya sangat lapar dan tidak bisa berpikir jernih. Saya terlalu dingin, saya terlalu panas, gerah, terlalu banyak rangsangan. Dunia ini terlalu bising. Yang keempat, kebutuhan perhatian atau hubungannya. Alasan utamanya, anak merasa diabaikan atau ingin mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya. Meskipun perhatian itu datang dalam bentuk respon yang negatif. Yang ada di hati mereka apa? Ibu sedang sibuk dengan telepon ataupun dengan pekerjaannya. Lihat aku, Bu, perhatikan aku sekarang. Saya merasa jauh dari ibu dan ayah. Jika saya menangis, mereka akan mendekat dan memeluk saya. Saya hanya ingin merasa dekat. Yang kelima, emosinya terlalu besar. Alasan utamanya, mereka merasa emosi yang sangat kuat, sedih, marah, takut, tetapi belum memiliki kemampuan untuk mengaturnya atau self-regulation. Yang ada di dalam hati mereka apa? Ini terlalu menyakitkan karena adik sudah mengambil mainanku. Kita harus pulang dari taman saat ini. Saya tidak tahu bagaimana cara agar berhenti merasa sedih, berhenti merasa nangis. Saya merasa marah seperti gunung berapi, tapi saya tidak punya tombol untuk berhenti. Saya pengen menangis sekuat-kuatnya, tapi saya tidak bisa menghentikannya. Tolong saya untuk tenang. Intinya, di balik tangisan, teriakan atau guling-guling, ngamuk-ngamuk, anak sedang berkata, saya memiliki perasaan besar dan kebutuhan besar, tetapi saya hanya punya alat kecil untuk mengelolanya. Saya membutuhkan bantuanmu, wahai orang dewasa,
untuk memahami dan mengatasinya. Memahami apa yang ada dalam hati saya dapat membantu saya merespon tantrum ini dan lebih tenang dan penuh empati. Terima kasih, semoga bermanfaat.